Tapi kalimat kasih itu merubahnya. Mungkin karena itu untuk sementara kamu dipisahkan, dia dipisahkan dari kamu. Setelah sementara dipisahkan, Onesimus jumpa Yesus lewat aku, dan sekarang dia akan tetap selama-lamanya dengan kamu. Luar biasa bukan? Inilah kasih yang bisa merubah hidup orang, saudara. Nah, kalimat berikut, ayat berikut ini penting. Saya mau dahului dengan kalimat ini. Jadi jembatan kalau pelit, pasti gak bisa jadi jembatan. Jembatannya roboh, diinjak kucing aja roboh sudah. Karena pelit. Ingat itu baik-baik. Jadi kucing lewat aja roboh kalau jembatan pelit. Kenapa? Karena bahan-bahannya gak kuat. Saudara, menjadi jembatan harus generous. Amin, pelit semua ini. Pura-pura gak dengar lagi. Awas ya. Saya ulangi. Menjadi jembatan tidak boleh pelit. Harus generous, punya hati yang murah. Ya, karena ini kebenarannya. Bukan lagi sebagai hamba, ayat 16. Kalau tadinya hamba dia, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai slave. Di situ kata slave ya, bagus sekali. Ya, memang dia budak tadinya di rumah Filemon. Tapi setelah jumpa Yesus, seorang budak berubah statusnya, saudara. Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Kenapa jadi saudara? Ayo jawab, kenapa bisa jadi saudara? Ya, bukan cuma itu, bukan karena sikapnya berubah. Ada yang sangat esensial. Kenapa jadi saudara? Susah benar. Kenapa? Ya, saudara dalam Kristus. Jawabannya, karena jadi satu darah dengan darah Yesus. Kita jadi keluarga akhirnya. Betul tidak? Bukan orang lain lagi. Kita jadi keluarga. Tadinya hamba, slave. Sekarang jadi saudara. Bagiku sudah demikian. Sejak kapan? Sejak kapan Onesimus jadi saudara bagi Paulus? Sejak dalam penjara bukan? Sejak jumpa Yesus. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Apa dan bagaimana proses ini bisa terjadi? Dari budak menjadi saudara. Jadi anak Bapa di surga. Ayat 17 kita akan menemukan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Catat, ini penting, menjadi jembatan harus menjadi substitute, pengganti. Betul tidak, Saudara? Paulus menjaminkan dirinya. Terimalah dia seperti aku sendiri. Luar biasa, saudara, sikap ini. Menjadi jembatan harus mau menjadi substitute, pengganti. Yesus disalib. Dia gantikan siapa? Ayo. Jadi harusnya kita yang di tempat itu. Betul tidak? Tapi Yesus gantikan. Nah, kalau saudara sedang menangisi teman-temanmu yang saudara ketemu, entah di pabrik, entah di sekolah, entah di jalan, entah di mana saja. Saudara, beri kesempatan supaya Tuhan itu bekerja. Yaitu kita menggantikan posisi kita. Hari Sabtu, terus tanggal berapa tiba di Belanda? Jumat tanggal berapa itu? Ya, 12, jadi tanggal 13. Betul, Sabtu tanggal 13, Sabtu yang barusan ini? Iya, 13 ya, oke. Kami ada di satu kota kecil, namanya Borssele. Itu di Belanda, bagian utara timur. Sebentar. Utara barat. Oke. Kota kecil, Borssele. Di satu rumah, ternyata ada 3 orang Islam. Dan 3 ibu. Saya nggak tahu kalau mereka Islam.
Akhirnya saya cuma sharing soal keluarga, soal pernikahan. Ternyata mereka tiga-tiga dijamah Tuhan. Yang satu sekarang lagi di Indonesia, beberapa yang lalu. Dia sempat kontak. Saudara, kita sampaikan kasih Yesus. Hari ini ada apa sekarang? Jumat. Di Rabu kemarin. Kami masih ada retreat di Belanda, di satu kota kecil, namanya Weert, itu dekat perbatasan Jerman. Saudara, pas season sore itu ada satu keluarga, satu suami istri dengan anak perempuan. Ternyata mereka Islam juga. Saya sampaikan bicara masalah keluarga. Si istri itu menangis waktu pas doa itu. Akhirnya di SMS saya, Jumat kemarin, dia merasakan bagaimana khotbah itu, dia pakai kata itu, menyadarkan kami sebagai suami istri. Mereka sadar. Ternyata, saudara, kalau firman disampaikan dengan sesuai kebutuhan sehari-hari, orang pasti akan terima. Sesuai dengan aplikasi sehari-hari, orang akan terima. Maka itu dalam hidup kita, biasakan untuk mengurangi sebanyak-banyaknya istilah-istilah kerohanian atau kekristenan. Kalau kita bicara pada orang yang belum Kristen. Betul? Kurangi betul-betul. Ayat 18. Nah, ini dia. Kalau pelit tidak bisa jadi jembatan. Ayat 18-nya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Banyak Onesimus mesti mencuri kalau lihat ayat ini. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Kalimat apa berikutnya? Yang pelit jangan baca supaya nggak berdosa. Iya. Karena kalau sudah berdosa, kalau sudah baca nggak lakukan lebih berdosa lagi. Oke. Kalimatnya bilang apa? Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Apa bahasa Inggrisnya? Charge it to me. Amin atau aman? Ayo. Aman itu pelit. Saudara, kalau kita mau menyatakan Yesus, kita nggak boleh pelit. Tanggungkanlah semuanya kepada. Ini bisa tidak? Dan retreat kemarin ada satu janda dengan 3 anak. Kami baru ketemu, saya nggak pernah kenal keluarga itu. Ketemunya pun di jalan. Di Amsterdam. Nah, janda ini sangat susah hidupnya. 3 anaknya laki semuanya. Dan anak-anaknya yang pertama sudah rusak hidupnya. Bayangkan umur 19 tahun, hampir 20 sudah punya anak, hampir umur 2 tahun. Kacau sekali hidup. Akhirnya kami sempat melayani. Kami bilang dari retreat. Nah, bayarnya untuk 4 orang itu 265 euro. Jadi kira hampir 300-an dolar. Kami nggak punya uang. Saya bilang, kalau mau ikut saya bayar. Itu sampai panitia retreatnya heran. Jadi kamu bayar ya, asal orang itu ikut. Saudara, kalau dipikir 265 euro, 4 jiwa di jamaah Tuhan, nggak ada artinya itu. Betul tidak? Maka itu ayo kita belajar. Jangan pelit jadi jembatan itu. Tanggungkanlah atasmu. Aku akan membayarnya. Tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku Paulus. Ayat 19. Kembali ada kata. Menjamin pakai kata apa bahasa Inggris? Bukan, sebelumnya. Aku Paulus menjaminnya. Kata itu apa? Oh, writing ya kata itu. Menjamin dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu. Nah, ini orang pelit kalau ngomong begini. Biar kamu yang tanggung. Enggak, dia. Karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, awal bulan Februari, saya bebaskan 1 orang dari penjara.